illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة على رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sesepuh RT 5 Bapak Islasi, Bapak Haji Umar, Bapak Takmir Masjid Salam, serta tamu undangan Bapak Asep dan Pak Dahun, serta ibu-ibu PKK yang saya hormati, Ibu Sumati, Sesepuh RT 05 yang saya hormati pula, serta staf RT 5 semua yang saya hormati, serta adik-adik remaja yang pada malam hari ini bisa hadir. Kalau tidak hadir malam ini tidak tahu bisa bertatap muka dalam acara halal bihalal ini. Ternyata di RT 5 itu banyak cewek-ceweknya ya, dibanding dengan cowoknya. Ceweknya banyak cowoknya. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini, yang kesempatan pada malam hari ini mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya dalam halal bihalal ini, yang mana kita di dalam satu RT ini tidak ada kesempatan suan-suan dari rumah ke rumah, maka di RT 5 ini diadakan halal bihalal. Mudah-mudahan kerukunan keguyuban pada malam hari ini bisa berlanjut. Amin. Dari tahun ke tahun, semoga tetap diberi kesehatan, kerukunan, bisa damai. Pada malam hari ini momentum yang bagus ini, nanti acaranya mungkin beda dengan tahun yang kemarin. Saya minta nanti untuk salam-salaman bukan bapak-bapak kok, tapi
bapak beserta ibu beserta remaja, kalau enggak bisa kumpul gini mungkin bisa enggak, mungkin malah enggak bisa kenal. Misalkan itu anak Pak Ernanto dulu masih kecil, ternyata sekarang sudah cewek-cewek semua. Saya mungkin kalau ketemu di jalan mungkin ya lupa. Jadi kalau tidak salah ini dulu kalau tempatnya saya, kalau belum dikasih permen belum pulang ya. Oh, yang mana? Oh yang ini. Kalau dikasih permen belum pulang dulu. Saya kira yang ini. Saya kira untuk malam ini yang baik, yang bagus ini, monggo nanti kita manfaatkan salam-salaman, yang mana mungkin ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kita punya rasa hati yang lega, plong gitu. Saya pribadi sebagai ketua RT, jika ada salah kata dalam berbicara, dalam menyampaikan kata-kata, dalam perbuatan saya pribadi mohon maaf lahir batin pada kesempatan pada malam hari ini. Nanti untuk selanjutnya dalam arti halal bihalal ini bisa diuraikan nanti Bapak Haji Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jullahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sesepuh RT 5 RW 1 dan yang sudah sepuh RT 5 RW 1. Yang sepuh itu Pak Sakdi, yang sesepuh dan disepuhkan itu Pak Is. Kalau saya masih muda. Jadi sesepuh itu orang yang disepuhkan, yang dituakan. Pak Ketua RT yang masih muda tapi sudah disepuhkan, sudah yang dalam mati. Beliau pengurus RT yang hadir, yang mulia, wabil khusus Pak Asep. Yang di luar RT, Pak Asep sama Pak Daun, Bu RT dan sedoyo ibu-ibu RT, ibu-ibu warga PKK RT, adik-adik semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedoyo sakit panggil. Adik-adik yang muda masih bisa dijawab, sengaja tak sering dijawab dengan adik tahu. Oke. Malam ini dalu niki alhamdulillah saya kepanggian. Apa artinya, Mbak? Nah, kepanggian atau kepanggian? Temuan. Kita masih bisa bertemu di tempat yang sangat bahagia ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang sehat lahir batin. Orang yang bahagia lahir batin. Dan mudah-mudahan termasuk orang yang sa'adah fid dharain, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan saya tak pamit Pak RT. Ini maunya panjang atau pendek? Kalau panjangan tak apa ya? Sedang saja. Sedang saja. Sedang-sedangnya nanti Pak Fadil kasih kode yang cukup rambung gitu ya. Baik. Bapak Ibu adik-adik, Mas dan adik-adik juga yang berbahagia. Halal bihalal itu kalau di bahasa Arab kan nggak ketemu rumusnya, ya, Mas.
Mas ada dibaca dong. Nggih. Dari ilmu nahwu syarat gak ketemu. Tapi untuk dimudahkan kalimatnya menjadi halal bihalal yang sebetulnya halalun bil halalin, bihalalin. Yang artinya hal-halalan. Nah, halal bihalal ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ada hal bihalal karena ada Idul Fitri. Ada Idul Fitri karena ada Ramadan. Jadi kalau Idul Fitri itu jatuh setelah Ramadan, Ramadan sebulan kita menahan, tidak makan, tidak minum siang hari, Idul Fitri itu harus makan hari itu, tidak boleh puasa. Maka namanya Idul Fitri. Perdebatan tentang Idul Fitri ada beberapa pendapat. Yang pertama, Idul Fitri itu kembali fitrah, kembali suci, karena dimanai dari habis Ramadan, yang Ramadan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Para ustadz, para kiai, para pendakwah mengkultum Ramadan selalu mengambil ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jatuhnya Idul Fitri itu menjadi kembali suci. Mengapa? Karena puasa itu mensucikan hubungan kita, dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu kan dua hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah sudah ditebus dengan satu puasa penuh, satu Ramadan penuh kita berpuasa, hubungan dengan Allah. Kalau punya dosa-dosa yang diperbuat hari ini mohon ampunan. Salatullah. Jadi kalau Ramadan full itu kita puasa, dijamin kita adalah termasuk orang yang insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Karena dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira. Karena ini ghufira, ini nggak usah diminta, Allah sudah otomatis memberi ampunan. Maka diampuni dosa-dosa kita. Jadi namanya orang nggak ada yang lepas dari dosa siapapun selain Rasulullah Muhammad SAW pasti pernah berbuat dosa. Maka dengan berpuasa itu, insya Allah dosa kita diminta atau yang diminta, Allah memberikan pengampunan, memberikan peleburan. Maka kemudian Idul Fitri dimaknai Idul Fitri kembali pada fitrah yang tidak punya dosa apa-apa. Artinya lebur dosa itu, kecuali dosanya orang syirik yang tidak ada ampunan. Nah, Bapak Ibu, adik-adikku yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Lalu Idul Fitri yang kedua itu apa maknanya? Idul Fitri yang kedua maknanya adalah Id itu bukan kembali, tapi Id itu selebrasi. Kalau Mas Rafiq yang suka nonton bola itu, kalau ada orang yang bisa ngedulkan lalu punya gaya guling-guling atau jika-jika atau apa, itu namanya selebrasi, perayaan, merayakan. Id yang kedua Id artinya merayakan, al-fitri perut atau makan atau mulut. Jadi selebrasi untuk merayakan perut, menikmati menyenangkan mulut, makan. Karena hari itu tidak boleh ada orang puasa, berpuasa. Bahkan hukumnya haram kalau berpuasa pada saat tanggal 1 Syawal. Maka Idul Fitri disebut sebagai
perayaan makan-makan, perayaan mulut atau perayaan perut, supaya kita makan. Nah, lalu kenapa kok sebenarnya ada hal halal? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Idul Fitri yang pertama itu kembali suci itu karena hubungan dengan Allah, kita minta hubungan kedua yaitu hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kita mesti punya namanya kekurangan, kesalahan, disengaja atau nggak disengaja. Misalnya ini Pak RT ini kok ya ora paham-paham mentok, kok banjir gitu ya ora jam 7 ke. No ati gremeng itu sudah termasuk dosa. Dengan nanti bertemu lalu salaman, dosa seperti itu hilang. Maka perlu ada halal bihalal untuk menyempurnakan agar yang hablum minallah sudah lebur dengan berpuasa, maka untuk sesama manusia, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan kawan, hubungan dengan saudara, maka Idul Fitri ada namanya halalun halalin. Dengan begitu maka halal bihalal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan dulu asal usul halal bihalal itu disinyalir bangsa kita mengalami krisis hubungan integrasi bangsa hampir saja pecah. Masing-masing daerah mau mendirikan negara sendiri, antar bangsa bertikai. Maka atas inisiatif Wahab Rasulullah lalu muncullah ide mengumpulkan tokoh-tokoh di zaman Pak Karno, muncullah ide namanya halal bihalal. Tapi tujuannya adalah untuk silaturahim. Silaturahim. Tadi Pak RT sudah menyinggung, coba orang kumpul itu belum ngerti itu putrane Pak Bambang. Kok kita cilik, ini masih gede ngumpul ibu nih. Apa yang mirip ini putrane Mas Rafiq, tak ngerti. Jadi dengan bertemu inilah namanya ada silaturahim. Silatun itu menjalin, rahim itu persahabatan, persaudaraan. Silaturahim berarti merekatkan persaudaraan, merekatkan pertetanggaan, merekatkan perkawanan. Itu namanya sila. Harusnya shot ya, shot. Silaturahim, tapi karena sudah diindonesiakan, haknya hilang jadi S. Silaturahim. Harusnya silaturahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 8:30. Bahkan sudah matang dan sudah menjikan. Tapi akan saya tambahkan satu lagi, pentingnya silaturahim dan perlunya ada RT. Jadi hubungan ya, antara adanya RT dengan pentingnya silaturahim ini bersambungan, berhubungan, berkorelasi. Ya, cara ilmu penelitiannya Mas Raza ada korelasi antara pentingnya silaturahim dengan adanya RT. Jadi kalau ada RT kok kemudian tidak memunculkan makna silaturahim, maka RT itu fungsinya tidak maksimal. Bapak Ibu, ada 3 hadis yang perlu untuk kita ketahui menjadi dasar pentingnya silaturahim. Yang pertama, Rasul bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Yang pertama, fal yukrim doifahu. Coba ini dengan man kana sing sapa wonge yu'minu percaya billahi adanya Allah wal yaumil akhir lan hari akhir, fal yukrim mongko wajib oleh menghormati, wajib oleh memberikan penghormatan siapa? Doifahu. Yang pertama adalah tamu. Setiap tamu yang datang, kalau kamu iman pada Allah, kamu iman pada hari akhir, maka wajib hukumnya memuliakan tamu. Tamu siapapun yang datang ke rumahmu itu adalah tamu, datang membawa berkah,
pergi membawa bala. Ulangi. Tamu itu datangnya membawa berkah, perginya membawa bala. Kalau ada rumah yang sering didatangi tamu, insya Allah rumah itu akan jadi rumah yang adem ayem. Karena setiap datangnya tamu membawa keberkahan, berkah kebaikan, dan pulangnya tamu itu membawa bala. Ada sesuatu yang mungkin menjadi malapetaka di rumah itu terbawa oleh tamu yang pergi. Ini hadis. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Man kana barang siapa yu'minu percaya billahi akan adanya Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir, kata hadis ini fal yukrim jarahu, muliakan, baikilah tetanggamu. Jadi kalau kita ahli sholat, kita percaya akan adanya Allah, hari akhir yang tempat pembalasan, hari akhir, maka yang kedua Rasul sabda muliakan tamu, yang kedua adalah muliakan tetangga. Dengan tetangga harus baik, karena saudara yang paling dekat adalah tetangga, bukan saudara kandung kita. Saudara kandung kita adalah di tempat yang jauh-jauh. Anak bisa jauh, tetangga tapi yang paling dekat adalah tetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat adalah tetangga. Jadi hadis kedua inilah pentingnya hadir seorang ketua RT. Perlu ada peng-RT-an, perlu ada pengurus RT. Karena apa? Agar tetangga dan tetangga ini saling guyub rukun, ketemu, baik, akan dipimpin, dikoordinir, dikelola. Namanya kepengurusan rukun tetangga. RT itu rukun tetangga loh, Mak. Yuk, kayu. Rukun tetangga. Artinya apa? Merukunkan antar tetangga. Coba kalau nggak ketemu Mas Aris malam ini kan ya keterusan beda bukan paro. Dengan silaturahmi ini bertetangga, ada jumpa warga. Nah, jumpa warga itu adalah forum silaturahim untuk apa? Mewujudkan hadis nomor 2. Fal yukrim jarahu, merekatkan persaudaraan tetanggaan ini ditegakkan ini. Nah, yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimahu. Mangkana barang siapa yu'minu percaya kepada Allah billahi wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yasil rahimahu. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, yang terakhir adalah fal yasil rahimahu, maka rekatkan persaudaraan, dekatkan persaudaraan, karena dengan merekatkan persaudaraan itu menjadikan hati itu rasa plong. Plong itu tidak ada beban. Plong itu kayak orang tidur terlentang, kayak gak punya beban gitu. Enak gitu. Itu orang yang hubungannya baik. Coba penyakit sekarang ini yang diderita dan dikeluhkan oleh banyak ahli psikiater itu adalah penyakitnya orang saat ini adalah orang yang susah tidur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu termasuk orang yang tidurnya blek-set, berarti termasuk orang yang bagus. Blek-set itu artinya apa? Kalau udah baru bantal, kayak ada CTM-nya langsung ngantuk, tidur. Ini tanda-tanda orang yang bahagia, yang nggak punya problem sosial. Mohon maaf. Penyakit yang paling susah diobati itu adalah ada dua.
penyakit yang namanya penyakit diri jiwa, dan itu adalah penyakit sosial. Kalau penyakit flu itu gampang obatnya. Tapi kalau flu-nya itu flu karena akibat penyakit dalam di diri, penyakit flu karena datangnya faktor sosial, ini yang susah diobati. Kalau flu-nya karena faktor-faktor fisik, karena kelelahan, karena kurang tidur, flu-nya karena kurang minum, mungkin cepat. Tapi kalau flu-nya karena batuknya flu-nya karena faktor sosial, faktor psikis, ini menjadi masalah yang besar. Mohon maaf kalau saya lebih mahasiswa saya kata. Terjadinya banyak kasus mahasiswa yang melakukan penakhiran hidupnya dengan cara yang tidak baik, itu karena faktor dua. Hubungan dengan dirinya nggak bagus, dia nggak bisa menyelesaikan masalah dirinya. Yang kedua hubungan sosial, dengan temunya tidak baik, dengan saudaranya nggak akrab. Tidak ada orang yang bisa dianggap untuk berteman dengan baik dengan Tuhan. Kalau orang sudah seperti itu, akhirnya apa? Hidup merasa pelosok, tidak ada kawan, tidak ada saudara, tidak ada teman. Akhirnya dia mengakhiri cara hidupnya dengan cara yang pelosok. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak bisa. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, minimal dengan satu angkatan harus akrab, harus baik, dekat. Kalau dekat, urusannya mudah. Coba kalau kita punya kawan kok nggak baik, pasti bermasalah. Mau ketemu susah. Kok itu ada orang itu, aku harus menghindar. Ini kan susah. Coba bayangkan, teman kumpul bendino, saudara kumpul bendino, tetangga kumpul setiap hari. Kalau ada hubungan yang nggak baik, orang itu mau ketemu itu susah. Maka kaitan dengan silaturahim, kenapa mesti ada salam-salaman, Pak Bambang? Karena ada hadis begini, hadis yang berhubungan dengan silaturahim, kenapa mesti ada salam-salaman? Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang menghubungi bersentuhan melawan jenis yang bukan muslim, nggak boleh. Dia cukup menundukkan, jangan harus salam-salaman. Cukup. Tapi maknanya apa? Walaupun tidak menyentuh, walaupun tidak bersalaman, asal ketemunya dengan cara yang benar, tidak memalingkan muka, tapi bertemu dengan baik, maka ada hadis begini. Ma min muslimaini. Ini terakhir. Enggak lah, itu terakhir. Ini kan dengan suatu lagi kan ada salam-salaman. Hadis tentang salaman-salaman seperti ini. Dengarkan. Ma min muslimaini. Tidaklah terjadi pada dua orang muslim yaltaqiyani, yang dua orang muslim itu bertemu, fayatasofahani, lalu dua orang muslim bertemu lalu salaman. Kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Yang orang muslim yang bertemu lalu salaman itu, kata Rasul, walaupun tidak mohon maaf, ketemu dengan ridho, sebelum tangan lepas, sebelum kita berpisah, itu yang hubungan-hubungan antar pribadi itu sudah hilang, sudah lebih. Pak Fadil misalnya dengan saya kemarin jengkel-jengkelan, kita jadi bila kita misalnya. Lah kok kowe ngomong-ngomong lah, iya katanya dia kan nanti kan ada segan. Kalau sebelum bisa sudah salaman, itu sudah hilang, dosa hilang. Karena apa? Kalau nggak akur, mesti hilangnya melipir, menghilang. Namanya menghilang. Melipir, nggak ketemu, nggak lama. Maka kalau orang bertemu lalu salaman, walaupun Pak minta maaf Pak ya enggak, tapi udah salaman salaman kan ya, bukan salaman hanya seolah-olah. Kalau seolah-olah tidak akan ketemu, seolah-olah salaman yang betul-betul
menjiwai salamannya, yang salaman yang memang ada rasa kedekatannya itu, walaupun nggak mengucapkan aku minta maaf, Allah otomatis sudah memaafkan itu karena ghufira lahu ma qabla ayyatafarraqa. Dosa-dosanya sudah diampuni sebelum berpisah. Oleh karena itu, dalam hadis itu ada tanya, kalau ada dua orang bertemu, Rasul, mana yang lebih baik? Ada dua orang itu, yang lebih baik adalah orang yang mengajak salaman. Jadi kalau Anda ketemu orang, ya karena sekarang zaman teknologi ya, memang sebetulnya yang maaf yang baik ya seperti zaman kita kecil dulu. Kalau udah Idul Fitri hari pertama itu tidak akan pergi tidak akan pergi ke tetangga RT sebelum RT semua datang minta maaf. Baru kita ke RT sebelahnya. Tidak akan datang saudara yang jauh sebelum RT satu semua ketemu. Ini dulu waktu kecil saya dulu begitu. Diriwati kadang-kadang digendong. Hanya untuk mengenalkan saudaranya, mengenalkan tetangganya dan saling maaf-maafan. Dan sekarang ini kita kan susah ya. Bagaimana Bang? Memang keadaannya beda ya, zaman dan berubah zaman. Mau aku dengan penonton sebelum ketemu, tempel-pel gitu. Tapi aku tuh lawannya tutup. Nah, beliau keluar, lawan saya tutup. Aku sudah di rumah sudah 6 bulan ini, mungkin baru 2 kali ketemu penonton. Coba, ini zaman modern. Zaman modern itu kalau nggak ada penjiwaan yang baik, penyakit yang susah diobati, yaitu susah tidur, susah BAB, susah makan. Pokoknya kalau makan masih enak, tidur masih nyenyak, BAB lancar, kita dari orang yang sehat. Jadi kalau Anda sudah susah tidur, susah untuk makannya nggak nafsu, dan BAB-nya kurang lancar, ini tanda-tanda ada sesuatu yang kurang beres, maka segera harus kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan diri sendiri, supaya gampang tidur, gampang BAB, dan gampang makan. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun sebentar membawa berkah untuk kita semuanya, keluarga kita semakin rukun, semakin guyup, masjid kita ramaikan. Kalau nggak ramai, Pak Is berubah jangan masjid, musola. Karena kalau masjid Pak kosong satu waktu, itu busuk kabeh. Nah musola enggak. Kalau musola namanya kosong, nggak apa-apa. Jadi kalau masjid ada satu waktu yang sampai tidak ada orang jamaah, sak kampung busuk kabeh. Jadi monggo kita bareng-bareng dengan hal ini kita meramaikan halaman masjid. Mudah-mudahan masjid kita tambah ramai. Amin. Tambah ramai, tambah lengkap, jamaahnya semakin banyak. Pak Joko ya. Pak Joko yang tetap Joko, ada 2 Joko ini, 1 Joko belum datang, yang Joko 1 sudah datang tadi. Kita ramaikan. Mudah-mudahan menjadi tetap masjid. Nah kalau ini orang dulu Jumatan, dulu pesan Pak Taifun, almarhum, memang masjid ini dinamakan masjid supaya kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu begitu masuk masjid diniati atau diniati itu bapak sudah dapat pahalanya orang iktikaf di dalam masjid. Kenapa dapat Jumatan? Dulu waktu itu pesan selagi masjid sana dan masjid sana masih cukup untuk Jumatan, ini jangan. Tapi besok 10 tahun lagi, kira-kira ya zaman sama sudah gede-gede ya, dililing besok. Nak wis kambungnya pada Jumatan lah, nggak apa-apa. Tapi sekarang untuk khusus masjid, tapi tidak jami, tidak Jumatan, supaya tetap ini dapat bebas dari dosa semuanya. Usahakan setiap waktu harus ada yang jamaah Pak Asep turun dengan kalau siang jaga masjid kita dan asar, atau turun. Mudah-mudahan ya kita tetap yang di rumah. Pokoknya kalau dengar azan usahakan bisa ke masjid supaya tidak kena bindu semuanya satu kampung. Karena namanya masjid, tapi kalau enggak bisa diabadikan ya nanti jadikan musola. Karena ada kan segini. Apa nih? Jadi kan ada situ ya. Jadi ada hadis begini.
la sholata liman fi jaril masjid la fil masjid. Mas Budi, aku yakin sama itu sudah beri sholat. Tapi kalau hadis ini kan Mas Budi, Mas Lamto, Mas Umar, Mas semuanya, Mas Aris, Mas Rofik, pokoknya kabeh lah. Ini untuk yang laki-laki nih, bukan yang putri. Kalau putri nggak apa-apa di rumah. Kalau bapak mesti ingat. Tadi begini, la sholat tidak dianggap sholat. Orang dianggap sholat, walaupun Yusuf berjuang. Liman untuk orang yang mana? Fi jaril masjid, yaitu orang yang dekat dengan masjid. Lalu apa? La fil masjid, tetapi sholatnya ada di masjid. Allah Umar kadang-kadang juga iya, saya suka kadang iya. Kalau kadang-kadang, pokoknya tapi kalau yang ada Pak Fadil, ya aku dengar. Tapi saya udah lama nggak tahu juga Fadil ada. Nggak tahu kenapa Fadil. Kami tidak, mari Pak Isya. Adzan ini penting Pak, karena dengan adzan itu orang merasa terpanggil. Jadi ada hadis la sholata liman fi jaril masjid la fil masjid. Tidak termasuk orang yang dianggap sholat untuk orang-orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya tidak di masjid, kan gitu. Lalu pertanyaan, apakah nggak sah sholatnya? Ya sah, tapi nggak dapat keutamaan masjid. Gitu loh, katanya gitu. Jadi kalau ya omah ya nggak apa-apa kalau tapi kalau bisa ya sesekali. Walaupun maghribnya atau subuhnya atau misaknya atau zuhurnya, mana yang bisa. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena apa? Dia tidak termasuk orang yang kena bagian dari hadis la sholata liman fi jaril masjid la fil masjid. Jadi tetangga masjid itu dulu zaman Rasulullah hitungannya 40 rumah dari masjid. 40 rumah dulu. Padahal zaman Rasulullah rumah kan jauh-jauh. Nah sekarang sih dekat ya. Dari Pak Masjid, Pak Bambang, Mas Irfan, Mbah Bani, Pak Sakdi, dari sana kemudian Mas Widodo, Pak Budi sama termasuk dari 40. Mohon cekap semantan, kita berikhtiar menjadi orang yang baik, adalah orang yang baik dengan tetangga, dengan kawan dan saudara. Mudah-mudahan termasuk orang yang bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang menyusahkan kita tidur, menyusahkan kita makan, menyusahkan untuk kita berjambi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderengipun Batin ya. Benar semua terus ke sana. Terus, ayo ke sana, ke sana. Batin ya. Terus, ya. Ayo jalan terus sana, masing-masing salaman. Anak-anak salaman. Anak-anak salaman semua, anak-anak saling semua, anak-anak saling semua. Ayo anak-anak saling. Iya, sama-sama. Naik ke kita ya, Le. Titik mama. Enggak. Oh, belum. Ayo sama-sama. Saling. Batin. Saling, semua saling.